Pemirsa, DPR mengajukan kenaikan tunjangan untuk anggota DPR ke pemerintah dan kemudian dikabulkan meski tidak sesuai usulan. Nilai tunjangan itu bervariasi untuk ketua, alat kelengkapan, dewan, wakil, dan anggota. Lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan Mario Delima yang sudah berada di gedung DPR RI. Ya, Mario, bagaimana dengan tanggapan pimpinan DPR atas dikabulkannya tunjangan itu? Ya, selamat siang Eliza. Memang salah satu wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, tadi sempat juga berkomentar terkait dengan kenaikan anggaran atau tunjangan anggaran yang akan didapat anggota pada tahun depan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya apabila pemerintah demokrasi berjalan dengan baik, harusnya anggaran atau tunjangan ini dikelola sendiri oleh DPR. Namun ia setuju apabila anggaran-anggaran tersebut pasti akan terbatas. Dan juga hal yang tadi ia ungkapkan juga adalah terkait dengan mengelola anggaran sendiri, banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah untuk merevisi undang-undang. Ia menyatakan bahwa sebenarnya melalui Menteri Keuangannya, pemerintah harus mulai sadar bahwa DPR dengan anggaran yang sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah, dengan segala tanggung jawabnya sebenarnya sudah melakukan segala upaya fungsinya dengan anggaran yang minim. Dan berikut kami mempunyai kutipan dari Fahri Hamzah berikut ini. Itu kelasnya bisnis menurut undang-undang protokoler dan undang-undang sebagian dari undang-undang yang diatur oleh pemerintah begitu, karena dia kelasnya dengan eselon 1, menteri dan sebagainya itu. Dia harus nambah 20 juta per orang. Kalau dia turun ke ekonomi sisanya tinggal $500. Itu bagian dari kesulitan, tapi kita kan nggak pernah ngeluh ya, kita nggak mau ngeluh soal ini. Tapi tolong perspektif kita diperbaiki. DPR ini dipilih langsung oleh rakyat, diberikan kebebasan. Harusnya dia diberikan kebebasan, termasuk kebebasan finansial, untuk dalam rangka mengawasi pemerintah supaya lebih efektif. Jangan dibalik, tekan DPR, lalu eksekutifnya dan yang belanja 99,9999 itu merajalela, nggak ada yang ngawasin, gitu loh. Bahkan karena kecil uangnya, DPR-nya itu gampang disogok, gitu loh. Ya, dan Eliza, tadi juga Fahri Hamzah mengatakan bahwa apabila DPR hanya DPR saja yang diperhatikan anggarannya, itu menjadi tidak relevan dalam kehidupan berdemokrasi. Kembali ke Anda, Eliza. Iya, Mario, ini sebenarnya bagaimana pengelolaan dari dana tunjangan itu sendiri? Ya, Eliza, memang tadi Fahri Hamzah sempat mengatakan bahwa dalam anggaran yang akan naik tahun depan ini seharusnya lebih dibalik perspektifnya atau cara berpikir dari para pengkritik, karena memang dalam era demokrasi ini anggaran yang dimiliki oleh DPR dengan tanggung jawab yang dia miliki itu sangat berbanding terbalik. Bahkan ia tadi sempat menyatakan bahwa dalam APBN untuk tahun depan DPR hanya memiliki 0,01% saja dari total anggaran sekitar 2.000 triliun yang dikuasai oleh pemerintah. Dan hal tersebut menjadi sebuah kekhawatiran dari Fahri Hamzah, karena memang jika anggaran tersebut anggaran yang dimiliki DPR itu hanya minim atau kecil, hal tersebut menjadi membuka peluang anggota DPR menerima sogokan apabila ada pembahasan-pembahasan di sini. Dan berikut kutipan dari Fahri Hamzah, Eliza. Harusnya menteri sadar dengan ini, kalau ini adalah tuntutan demokrasi, ya nggak mungkin DPR ngawasin pemerintah, DPR juga uangnya dikasih oleh pemerintah, ya kan? Ya tentu saya akan batas-batasi, kira-kira begitulah. Memang ini ada persoalan undang-undang kita yang harus dirubah, ya ada bendahara negara, kuasa pengguna anggaran dan sebagainya. Tapi oke lah, tapi tolong dong jangan setiap hari DPR ini adalah kasur, parfum.
Dan Eliza, menjadi salah satu kutipan juga tadi kami sempat mendengar kritik yang cukup tegas dari Fahri Hamzah bahwa selain DPR sebenarnya pemerintah juga harus diawasi penggunaan anggarannya karena memang anggaran yang dimiliki pemerintah lebih besar jauh dibandingkan dengan anggaran yang diterima oleh anggota DPR. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Pemirsa, Mario Delima dan juru kamera Abdullah Khairuddin melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta Pusat.